Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, dan juga berikan komentar Anda. Bagikan channel ini agar kami dapat lebih bersemangat dalam memberikan Anda berbagai konten-konten yang menarik dan bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah rekomendasi untuk perdagangan besok, tanggal 20 Oktober 2020. Perlu kami tegaskan bahwa ini hanyalah sebuah rekomendasi untuk kita belajar bersama menganalisa sebuah saham, dan tidak ada maksud dari kami untuk mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual saham-saham yang kami rekomendasikan. Dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun kerugian yang disebabkan oleh rekomendasi yang kami berikan. Walaupun misalnya tadi pagi saham yang kami rekomendasikan misalnya ANTM tembus 12%, itu murni bukan karena kepintaran kami, tapi karena memang market lah yang memberikannya demikian. Dan bagi Anda yang memang tertarik untuk melihat hasil-hasil rekomendasi kami, silahkan melihatnya di Instagram kami di carakaya.id. Dan kita akan memulai langsung saja dengan saham yang pertama, yaitu saham PP Persero Tbk atau PTPP. PTPP hari ini ditutup tidak bergerak di 925 dengan rentang harga dari 910 sampai dengan 940. Dan total transaksi di PTPP hari ini adalah sebesar 20,5 miliar rupiah, jadi cukup liquid dengan price earning ratio sebesar 179,84. Memang secara valuasi PTPP ini mahal karena kita ketahui sektor konstruksi labanya sangat terpukul dengan adanya virus COVID-19 kali ini. Sedangkan market capital atau nilai pasar dari PTPP adalah 5,73 triliun. Dan kalau kita lihat pergerakan harga PTPP sendiri selama 1 bulan terakhir memang bergerak dari 785 sampai 950. Ini membuat secara bulanan harga PTPP memang sudah agak tinggi. Tapi kalau kita lihat harga PTPP dari awal tahun sampai saat ini, harga tertingginya adalah di 1.750. Sedangkan harga tertinggi PTPP dalam 5 tahun terakhir adalah di 4.499 rupiah. Dan kalau kita lihat investor asing hari ini mencatatkan total net foreign sale sebesar 6,55 miliar rupiah di PTPP, dengan broker RF tampil sebagai top net buyer dan top net sellernya adalah broker MG. Dan PTPP sendiri bagi kami memiliki support di 895 dengan resisten di 1005. Jadi price range kami untuk PTPP adalah dari 895 sampai dengan 1005 untuk trading range PTPP. Kemudian kita bergeser ke perusahaan yang kedua, masih sebuah perusahaan BUMN dan masih nggak jauh-jauh nih hubungannya dengan konstruksi, kali ini dari sektor semen atau basic industry, yaitu Semen Indonesia Persero Tbk atau kode sahamnya SMGR. SMGR juga hari ini tidak bergerak, tetap di harga 9.175 dengan rentang harga yang cukup sempit dari 9.150 sampai dengan 9.225. Total transaksi semen Gresik hari ini tidak terlalu besar, hanya 17,61 miliar rupiah dengan price earning ratio atau PER sebesar 44,43 dengan market capital atau nilai pasar 54,42 triliun. Sama dengan PTPP, price earning ratio yang terpukul ini disebabkan karena tidak adanya atau kurangnya proyek-proyek pembangunan yang terhalang oleh adanya virus COVID-19.
Dan kalau kita lihat secara rentang harga bulanan PP dan SMGR berbeda. SMGR adalah 8.600 sampai dengan 9.650. Sehingga SMGR sekarang 9.175 masih ada di daerah mid channel atau di daerah pertengahan. Sedangkan harga tertinggi dari awal tahun untuk semen Gresik adalah 13.250, masih cukup jauh. Dan harga tertinggi 3 tahunannya adalah 14.450. Investor asing hari ini mencatatkan total jual bersih atau net foreign sale sebesar 1,68 miliar rupiah pada SMGR, dengan broker ZP atau Maybank Kim Eng tampil sebagai top net buyer, sedangkan top net sellernya adalah broker RX. Bagi kami SMGR memiliki support di angka 9.075 dengan resisten di 10.000 ya. Jadi SMGR dari 9.075 sampai dengan 10.000 trading range-nya atau rentang harganya untuk kita. Sedangkan yang terakhir adalah saham dari sektor pertambangan, khususnya pertambangan batu bara atau coal mining, yang juga milik pemerintah atau BUMN, yaitu Bukit Asam Tbk, atau kode sahamnya adalah PTBA. Menariknya dari 3 saham yang kami ajak Anda untuk lihat hari ini, PTBA juga sama-sama berada di dalam teritori kuning atau tidak bergerak hari ini, dengan rentang harga yang juga relatif tipis, yaitu 2040 sampai dengan 2080. Total transaksi yang terjadi di PTBA cukup lumayan, yaitu 31,77 miliar rupiah dengan price earning ratio 9,16, dan ini merupakan satu-satunya saham yang secara valuasi masih murah ya dari 3 saham yang kami rekomendasikan. Kenapa? Karena price earning ratio-nya berada di bawah 10. Market capital atau nilai pasar dari PTBA sendiri cukup besar, yaitu 23,62 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat rentang harga bulanan PTBA saat ini sudah berada di dalam tempat yang cukup tinggi atau cukup mahal, karena rentang harga bulanan PTBA adalah di 1.940 sampai dengan 2.080. Harga tertinggi PTBA untuk year to date atau dari awal tahun sampai saat ini adalah 2.870, dengan harga tertinggi dalam 3 tahun terakhir adalah 5.025. Dan kalau kita lihat hari ini investor asing mencatatkan beli bersih di saham PTBA, jadi satu-satunya saham yang kami rekomendasikan yang mencatat beli bersih oleh investor asing adalah PTBA dengan total beli bersih sebesar 373,19 juta rupiah, dengan broker CC tampil sebagai top net buyer dan broker KK yang tampil sebagai top net seller dari PTBA ini. Dan bagi kami PTBA memiliki support di angka 2000 dan resistennya ada di 2170. Nah, di trading range kami untuk PTBA adalah 2000 sampai dengan 2170. Demikianlah 3 buah saham yang bisa kami rekomendasikan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat trading plan yang baik dan menggunakan money management yang ketat setiap Anda membuka transaksi. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id.